Lanjut, setelah sholat rawatib, kemudian sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Ini setiap bulan kita laksanakan sebentar lagi, insya Allah kurang 2-3 mingguan kita melaksanakan sunat tarawih. Kapan waktunya? Sholat tarawih ini waktunya setelah sholat isya, tidak harus langsung ya. Misal sama sholat isya berjamaah, kemudian tidur, kemudian malam bangun untuk sholat tarawih, tidak apa-apa, tidak harus langsung sholat isya. Akan tetapi di daerah kita kebanyakan dilaksanakan langsung setelah sholat isya dengan berjamaah. Memang sunnahnya dilaksanakan secara berjamaah. Oh ya, ada yang lupa tentang sholat rawatib. Sholat rawatib ini kan ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Secara harfiah, kalau qobliyah itu sebelum, kalau ba'diyah sesudah. Akan tetapi waktu, ya, perhatikan baik-baik. Sholat rawatib yang qobliyah, kapan waktunya? Waktu mengerjakan sholat qobliyah itu sama dengan waktu sholat fardunya. Misalkan qobliyah zuhur, waktu mengerjakan qobliyah zuhur mulai masuknya waktu zuhur sampai sebelum waktu zuhur habis. Jadi misalkan sampean sholat qobliyah boleh mengerjakan sebelum sholat zuhurnya, boleh juga mengerjakan sesudah sholat zuhurnya. Yang penting sebelum waktu zuhur habis. Paham ya? Tidak harus sebelum sholat zuhur, meskipun namanya qobliyah. Misalkan sampean orang yang termasuk istiqomah melakukan sholat qobliyah, ya, sampean datang ke masjid untuk di masjid sudah mulai sholat zuhur, sama ikut saja sholat zuhur. Jangan sholat qobliyah langsung ikut jamaah sholat zuhur. Nanti setelah salam sampean mengerjakan sholat qobliyah zuhur. Itu bukan qadha ya, itu bukan mengganti, tapi sampean mengerjakan qobliyah zuhur itu masih dalam waktunya. Paham? Kalau sholat ba'diyah, ya, itu waktunya kapan? Waktunya kalau ba'diyah harus setelah sholat fardunya. Berarti setelah mengerjakan sholat zuhur misalnya. Setelah sampean melaksanakan sholat zuhur, baru masuk waktu sholat ba'diyah zuhur. Sampai kapan ya? Sampai sebelum waktu zuhurnya habis. Nanti kalau kurang jelas silahkan komentar atau WA. Selanjutnya yang ke-8 sholat duha. Nomor 8 sholat duha. Ini sudah biasa kita laksanakan di sekolah. Waktunya kapan? Setelah matahari terbit, agak terangkat sedikit, kira-kira seperti apa namanya, tongkat. Nah, berapa minimal sholat duha? 2 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Nanti kalau pengen melihat keutamaan-keutamaannya di buku LKS kalian sudah ada, insya Allah. Nah, itu adalah beberapa sholat sunnah. Yang
9 ini kalau yang sudah saya catat ini ada sampai 17. Ini masih 8 ya. Langsung saya singkat-singkat. Yang ke-9 sunnah ihram. Ini bagi orang yang haji atau umroh. Jadi orang yang sedang haji atau umroh, setelah mereka memakai pakaian ihram, mereka berniat untuk haji, untuk umroh. Setelah mereka melaksanakan niat itu, mereka sunnah untuk melaksanakan sholat sunat ihram. Yang ke-10 tawaf, sholat sunnah tawaf, sunnah tawaf. Kapan waktunya? Waktunya setelah melaksanakan tawaf keliling Ka'bah 7 kali itu tawaf, kemudian disunahkan sholat. Yang ke-11 yaitu tahiyatul masjid. Kapan waktunya? Tahiyatul masjid ini waktunya ketika masuk masjid, sebelum duduk. Pokok masuk masjid sebelum duduk sampean sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa saja kamu mendapat pahalanya sholat tahiyatul masjid dengan melaksanakan sholat apapun. Misalnya, yang penting belum duduk loh ya, belum duduk. Kamu masuk masjid, kamu sholat qobliyah atau sholat duha atau sholat duhur, sholat wajib, itu kamu sudah mendapat pahalanya sholat tahiyatul masjid meskipun kamu tidak niat. Yang penting syaratnya melaksanakan sholat di dalam masjid setelah masuk masjid, sebelum kamu duduk. Enak toh? Meskipun kamu sholat isya, jadi kamu masuk masjid sholat isya, kamu belum duduk, kamu sudah dapat pahala sholat isya plus sholat tahiyatul masjid. Yang ke-12 sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Ini kapan? Ya jelas dilaksanakan setelah wudhu. Setelah kamu wudhu, kamu sholat sunnah, itu kamu sudah termasuk sholat sunnah wudhu. Bisa dengan niat khusus, misalkan usolli sunnatal wudhu, saya niat sholat sunnah wudhu, bisa. Atau bisa juga digabung dengan sholat yang lain seperti tahiyatul masjid. Jadi begini, kalau kamu wudhu, terus kamu masuk masjid, terus kamu di masjid itu mengerjakan sholat jamaah maghrib misalnya, maka kamu ketika mengerjakan maghrib itu kamu sudah mendapat 3 pahala. Sholat maghrib, sholat tahiyatul masjid karena kamu masuk masjid langsung sholat. Yang ketiga, sholat, kamu mendapat pahala sholat sunnah wudhu karena kamu habis wudhu langsung sholat. Faham ya? Mudah sekali. Yang ke-13 sholat safar. Safar ini ketika bepergian. Ada 2, berangkat, pas berangkat, pulang. Ketika kamu bepergian jauh, biasanya kalau di Indonesia ini, daerah kita ini kebanyakan orang sholat safar itu kalau mau haji atau umroh ya. Sebenarnya tidak pas haji umroh saja, bepergian apapun, bepergian jauh ya, itu disunahkan sholat sunnah safar. Kalau ketika berangkat, sunnahnya sholatnya di mana? Sunnahnya di rumah. Kalau ketika pulang habis bepergian, sunnahnya mengerjakannya di masjid. Makanya mungkin kalau kalian pernah punya saudara atau melihat orang habis dari haji atau umroh, mereka berhenti di masjid, mereka sholat dulu. Nah, mereka sholat itu apa? Mengerjakan sholat sunnah safar. Yang ke-14 sholat istikharah.
atau sholat minta petunjuk kepada Allah. Ketika kalian bingung menentukan suatu hal atau kalian ingin minta petunjuk kepada Allah, maka kalian mengerjakan selesaikan. Misalkan kamu habis lulus ingin melanjutkan kemana, kamu punya dua pilihan dan kamu sama-sama ragunya, maka saat itu disunahkan sholat istikharah. Ragu mondok atau sekolah kemana, sama-sama ragunya. Tapi kalau kamu sudah tidak ragu, sudah pilihannya hanya satu, ya tidak perlu istikharah. Yang ke-15, sholat hajat. Sholat ini adalah dilakukan ketika kita memiliki kebutuhan. Kamu butuh, kepengen apa, kepengen sesuatu, laksanakan sholat hajat. Istikharah dan hajat kapan waktunya? Kapanpun bisa. Bisa siang, bisa malam, kapanpun boleh. 16. Sholat awabin, sholat sunat awabin. Ya, ini sholat sunat 2 rakaat. Yang ke terakhir 17, sholat tasbih. Sholat tasbih. Nah, mungkin dari 17 sholat ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok nggak ada sholat tahajud ya? Nah, jadi begini, sholat itu ada sholat siang, ada sholat malam. Nah, sholat tahajud termasuk sholat malam. Sholat apapun yang kamu lakukan ketika malam hari, misalkan sholat tasbih kamu lakukan pada malam hari, ya itu sudah tahajud. Pokoknya lek mari tangi turu loh ya, tangi turu. Pokoknya sholat tahajud itu syaratnya setelah sholat isya, setelah tidur. Jadi kalau kamu sholat istikharah kamu lakukan malam hari, mari isya, mari tidur, itu juga sholat tahajud. Kamu sholat hajat, sholat tasbih, bahkan sholat qobliyah, enggak, qobliyah enggak bisa. Kalau sholat ba'diyah isya, misalkan kamu mari isya tidur, malam bangun terus sholat ba'diyah, itu juga sudah tahajud. Jadi bisa saja sholat tahajud itu niat sendiri, seperti sholat tahiyatul masjid, kamu memang niat untuk sholat tahiyatul masjid, atau bisa juga sholat tahajud digabung. Jadi satu kali sholat, sekali sholat beberapa niat. Misalkan istikharah kamu lakukan malam hari, yaitu berarti sudah istikharah plus tahajud. Bisa difahami? Bisa difahami ya? Yes, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kemudian apa tugasnya? Tugasnya adalah yang pertama, kamu buat bagan tentang sholat sunat rawatib ini.